Halo bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Nah, ini adalah Mitsubishi L300 Box, yang mobil ini akan sangat cocok untuk kalian yang punya usaha ekspedisi atau usaha kargo atau usaha pengiriman barang, di mana mobil ini tinggal kalian beli dan tinggal kalian pergunakan untuk melakukan atau menjalankan usaha kalian dengan mobil box ini. Nah, ini adalah versi mobil box paling murah, di mana mobil ini dipasarkan di angka kurang lebih 354 jutaan, kurang lebih, dengan diskonnya itu bisa sampai 30 jutaan, up to 30 jutaan. Jadi praktis kalau misalkan 354 kurang 30 jutaan, ya tinggal 324 jutaan, kurang lebih kayak gitu. Untuk lebih jelas mengenai harganya, promo pembeliannya, dan apa-apa saja yang kalian dapatkan kalau kalian beli mobil ini, bahkan kalau nggak salah ini bisa dapat TV kalau beli mobil kayak ginian, kalau nggak salah. Untuk lebih jelasnya sekali lagi kalian bisa hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi. Nah, ini adalah Mitsubishi L300 yang varian box, di mana mobil ini head to head atau bersaing langsung dengan Isuzu Traga. Buat kalian yang tahu tentang kedua mobil ini, menurut kalian paling bagus yang mana, Isuzu Traga atau Mitsubishi L300 ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Bebas, kalian pilih yang mana saja sesuai selera. Yang namanya pilihan itu subjektif, nggak bisa dipaksakan. Mobil ini diproduksi di tanggal 23 bulan 8 tahun 2021. Praktis usianya baru kurang lebih 2-3 bulan yang lalu diproduksi, lalu kemudian mobilnya tiba di sini. Harga yang tadi kita sebutkan 354 itu harga di Makassar, bosku. Tentu di masing-masing daerah atau masing-masing wilayah berbeda harganya. Wipernya ini masih pakai frame besi yang biasa lah ya, masih sangat basic yang ini wipernya. Lalu kemudian ini spionnya juga masih sangat basic. Gak tahu kenapa dipasang spion yang ada di sini, kenapa nggak dipasang di sini ya. Padahal kalau kita lihat dimensi mobil ini nggak terlalu besar, tapi ya ini lebih luas visibility-nya. Tinggal digeser keluar, maka dia akan bisa melihat untuk bagian sisi samping yang lebih luas lagi. Nah, di bagian depan mobil ini juga masih standar ya, masih biasa saja sama seperti edisi-edisi sebelumnya. Di bagian bawah ada fog lamp ya, fog lamp. Lalu kemudian di situ ada juga lampu utamanya, materialnya kaca. Nah, ini grillnya unik ya, grillnya tertutup jadi kayak mobil listrik jadinya. Aneh kan, di sini warna biru ya, kelihatan jadi warna mobil listrik karena kita nggak tahu di mana ya itunya, radiatornya. Oh, radiatornya di bawah jauh di bagian belakang sana tuh radiatornya, jadi dapat anginnya itu dari bagian bawah sini, bukan dari bagian atas. Dan kalau di bagian atas ini terbuka, mungkin malah mengotori bagian mesin ya, karena bagian dalam sini itu adalah bagian mesinnya. Ini ada washernya untuk wipernya. Washer ada 2, lalu kemudian, nah ini ada boxnya. Sebelum kita ke boxnya, kita lihat dulu dari sisi samping. Apa keunggulan mobil ini adalah pada saat dipakai di dalam kota untuk memuat barang, bawa barang ke sana kemari, mobil ini unggul dari sisi kelincahan. Kenapa dia lebih lincah? Karena wheelbase-nya itu dekat, pendek. Turning radiusnya pasti pendek. Masuk di gang-gang atau di lorong-lorong itu nggak susah. Pendek, dan dimensi mobilnya juga nggak terlalu panjang. Ini kalau kita lihat. Terus keunggulan berikutnya adalah bertenaga, karena dia pakai mesin diesel. Mesin dieselnya ini bisa pakai biosolar, dan memang itu dikenal sebagai mesin yang sangat irit dan termasuk yang paling irit di kelasnya. Nah, ini kita lihat bagian dalamnya. Kuncinya masih pakai anakan kunci biasa. Nih, ada 2 pakai anakan kunci biasa. Lalu kemudian bukaan pintunya itu nggak begitu lebar ya, tapi ya sangat mudah lah, memudahkan juga untuk kita masuk ke dalam mobilnya. Materialnya di sini ala-ala kulit. Nah, itu. Lalu kemudian ini setirnya. Ya, setir ala setir mobil truk lah intinya. Setirnya nggak tahu bisa diatur tilt dan teleskopik apa enggak. Nah, ini transmisinya ada di sini, bosku. Nah, ini transmisinya ada di setir. Nah, saya nggak dapat itunya, pengaturan setirnya tilt dan teleskopik. Ini untuk ventilasi. Pada saat kita mau mengaktifkan hembusan udara di bagian kaki, tinggal kita tarik yang ini. Tutup, buka. Jadi keluar dari sini hembusan angin yang mengarah ke kaki.
nggak tahu switch buat apa, saya nggak tahu. Yang lebih tahu silahkan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Ini ada switch, oh bukan switch, ini adalah apa, colokan ke bagian steeringnya, power steering. Transmisinya manual, ada 3 pedal, kopling sebelah kiri, rem dan gas di bagian sebelah kanan berdekatan. Joknya nggak ada headrestnya, materialnya kulit sintetis, kulit yang ya begitulah. Dan ini lega panjang sampai ke bagian sebelah kanan. Mesinnya ada di bawah sini ya, mesinnya ada di bawah sini. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan seat belt sebagai standar safety. Ada vanity mirrornya, nggak ada vanity mirror ya, cuman sun visor. Lalu kemudian di situ ada lampu baca, ada spion tengah. Lalu kemudian ini yang tidak ada gunanya karena tertutup oleh box mobil ini. Kalau dia model pickup ya ini ada gunanya. Tapi kalau jadi box kayak gini harusnya dipasangi spion tengah juga. Kayak si Mitsubishi Canter. Biar pada saat mobil ini mundur kita bisa tahu di belakang udah mentok apa belum. Itu kekurangannya. Tapi di mana-mana mobil barang ya kayak gitulah kondisinya. Seperti itulah kondisinya. Nah, kita ke bagian yang sebelah kanan sana. Ini kita tutup lagi. Menguncinya itu mesti dengan cara biasa. Tinggal diputar kuncinya. Nah, di bagian sebelah kanan ini, sebelah kiri. Sama, kita colok lagi kuncinya. Nah, dia baru kebuka, bos. Nah, nih kalau kita lihat di bagian sini. Di sini ada tempat penyimpanan barang lagi. Yang unik juga tempat penyimpanannya. Nggak soft touch ya. Nggak soft opening. Ada head unitnya juga pakai GVZ. Lalu kemudian ini untuk apa? Hembusan angin pada saat kita berada di perjalanan. Nah, ini ada gripnya juga kita buat naik turun ke mobilnya. Lalu kemudian ini joknya, bahannya sekali lagi kulit sintetis. Lalu kemudian bagian sini ada buka tutup untuk kita mengarahkan semburan ke kaki kalau misalkan kakinya mau dibuat dingin ya untuk kakinya. Parking brake-nya di situ, posisi rilisnya yang ini. Gak kejangkau, malas saya naiknya. Ya kayak gitulah intinya. Di sini ada seat belt juga. Standar safety dari mobilnya. Ya yang namanya mobil barang tetap butuh seat belt ya. Nah, kan drivernya butuh untuk apa? Selamat juga kalau misalkan terjadi accident pada mobilnya. Nah, ini itu ada bukaan pintu boxnya di bagian samping. Jadi kalau misalkan mundur lalu kemudian parkir di gang sempit, tinggal dibuka pintu samping. Kalau misalkan pintu belakang nggak bisa kebuka. Nah, ini cara bukanya tinggal naikkan yang ini. Lalu kemudian tarik. Nah, dan ini tinggal didorong ke bagian samping. Nah, bosku. Nah, dengan begitu kita bisa mengakses bagian dalam daripada boxnya. Ini kalau kita lihat boxnya ini materialnya aluminium, jadi pasti ringan bos. Ini ringan ya, materialnya aluminium. Lalu kemudian di bagian dalamnya ditambah heat triplex sepertinya. Nah ini, ya kayak gitu. Jadi cakep juga sih intinya. Dan di bagian atas itu ada lampunya yang bagian untuk menerangi pada saat kita loading atau menurunkan barang, menaikkan atau menurunkan barang ya. Itu bisa diterangi oleh lampu yang ada di situ. Dan ini ya sekali lagi karena dia ringan, maka bobot barang atau berat barang yang bisa dibawa oleh mobil ini bisa jadi lebih banyak ketimbang pakai yang apa stainless atau pakai yang besi. Ini lebih ringan bos. Dan ini untuk naiknya ya mesti ada tangganya harusnya dari samping. Cuman kan dia akan mengurangi ground clearance lagi kalau dipasangin tangga di situ. Nah ini menutupnya juga sama mudahnya seperti tadi. Kalau kayak gini lalu kemudian dirapatkan ke dalam. Lalu kemudian dicantolkan ke bawah dan ini diturunkan kembali, tinggal dipasang dah gemboknya, tertutup lagi dan lebih aman lagi dari maling kalau misalkan dipasang gembok kayak gitu. Nah di bagian belakang ini belum ada gemboknya ya. Di bagian belakang bukaan pintunya tuh terbuka sama seperti pintu biasa, tinggal ini dinaikkan kemudian ini ditarik. Ini harusnya melepasnya dari bawah sini. Keras. Intinya dia membukanya dari samping aja sih, membuka keluar. Nah, ini membukanya. Bukan pintunya keras, yang sebelah kanan, yang sebelah kiri aja lah. Yang sebelah kiri, yang sebelah kanan aja kita buka. Nah, ini kalau kita buka, akses dari belakang biasanya untuk menaikkan barang dengan mudah dan dengan gampang. Dan ini kalau kita lihat,
Panjangnya kurang lebih 2 meter, lebarnya kurang lebih 1,5. Jadi panjangnya ya 2 kali 1,5 atau 2,5 kali 1,5, kurang lebih kayak itulah. Untuk panjang dan lebarnya, dan tingginya ya kurang lebih 1,5 juga. Kurang lebih untuk lebih jelasnya kalian bisa tanyakan dengan menghubungi nomor kontak yang ada di deskripsi. Termasuk harganya dan proses pembeliannya kalian bisa tanyakan dengan menghubungi nomor kontak yang ada di deskripsi. Nah, seperti itulah untuk bagian dalamnya. Dan ini menutupnya juga sangat mudah. Tinggal ditutup kayak gini lalu kemudian diturunkan lagi. Nah, untuk karoserinya ini dibuat di MTU, Metalindo Teknik Utama. Nomor kontaknya ada di sini ya. Posisinya dari Kerawang. Ini salah satu perusahaan karoseri yang cukup banyak membuat karoseri untuk mobil-mobil niaga atau mobil-mobil truk yang ada di bagian Indonesia Timur. Nah, ini Powered by Metalindo, Powered by Metalindo Teknik Utama TMTU, Boswa Belian. Nah, ini Boswa Belian adalah tempat penjualan dari mobil-mobil Mitsubishi untuk market Indonesia Timur. Di atas itu ada semacam lampu lagi, lampu apa reflektor, lalu kemudian di bagian tengahnya ini dipasangi stiker warna merah untuk refleksi cahaya pada saat malam hari, termasuk di bagian samping. Sehingga kendaraan yang ada di bagian samping itu tahu kalau misalkan ada mobil ini di samping dengan refleksi cahaya itu langsung bisa ditahu. Nah, ground clearance-nya ini mobil cukup tinggi karena kenapa dia leather frame. Kalau kita lihat ada frame rangkanya di bagian bawah. Lalu kemudian yang agak rendah tuh posisinya adalah bagian knalpot malah tuh kalau kita lihat. Kalau posisi chassis sih posisinya tinggi. Malah yang paling rendah di sini adalah si pernya ini. Per daunnya posisinya agak rendah. Dan kalau kita lihat pernya cukup rigid juga. Apalagi pakai per daun biasanya adalah per yang diperuntukkan untuk mobil barang atau mobil-mobil termasuk mobil double cabin yang seperti yang ada di situ tuh. Itu pakai per daun juga. Tapi bisa di setting empuk juga kalau misalkan kita mau. Nah, itu bannya pakai Bridgestone, dua-duanya bagian depan dan belakang udah pakai Bridgestone. Sistem pengeremannya masih pakai drum brake atau tromol yang di bagian belakang, yang di depan udah pakai cakram. Nah, itu kelihatan yang depan udah pakai cakram, yang di belakang masih pakai tromol. Nah, itu bosku update kita mengenai mobil yang ada di sini. Selain daripada si L300 box ini, untuk mobil niaga di sana ada mobil-mobil Mitsubishi Canter juga yang lainnya yang kalian bisa beli atau kalian bisa dapatkan, dan kalian bisa dapatkan mobil itu dengan model chassis kayak gitu, atau kalian bisa mendapatkannya juga dengan model box atau dengan model dump atau dengan model tangki atau model apapun yang kalian inginkan. Silahkan komunikasikan dengan kita dengan menghubungi nomor kontak yang ada di deskripsi bosku. Nih ada banyak HD 125 PS, lalu kemudian ada yang Super HDX 6.6 itu yang paling flagship, dan semua mobil-mobil truk yang ada di sini itu udah pakai kamera mundur bosku. Jadi ya pasti aman lah pada saat mobil ini dipakai dengan bagian belakangnya sudah ada boxnya, ada dumpnya, itu ada kamera mundurnya untuk mobil ini pada saat parking. Kalau kalian butuh yang lebih besar, di sana ada Mitsubishi Fuso Fighter atau Mitsubishi Fuso FM527 edisi yang lama, itu ada juga. Kalau kalian butuh mobil passenger, di sini ada banyak Mitsubishi Expander model yang sebelumnya ya, karena edisi terbaru udah dirilis. Ini masih edisi-edisi sebelumnya. Tapi kalau kita lihat, ya ini kondisinya masih istimewa juga bosku. Dan harusnya masih tetap jadi pilihan karena edisi Expander yang ada di sini, termasuk yang Rockford Fosgate Black Edition ini, itu nggak ada di tempat lain atau nggak ada di edisi terbaru, hanya ada di edisi yang lama ini. Nah, itu dia keunggulannya. Terima kasih terima kasih atensinya atas informasi yang kita sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah. Dan kita akan ketemu pada ulasan otomotif menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.